Seringkali juga dalam tempat-tempat kerja ini kolega kita, partner kita bekerja, ini bukanlah situasi yang ideal. Mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan ideal, itu keberuntungan mungkin untuk mereka, tapi juga ada beberapa orang yang ternyata ini kolega ataupun teman bekerjanya bukanlah kondisi yang ideal. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya diperlukan, respon seperti apa yang sebenarnya diperlukan bagi para pekerja ini jika dia tengah berada di lingkungan yang tidak ideal bagi dia untuk sebenarnya bisa bekerja dengan baik. Kalau kita ngomong lingkungan, tadi saya setuju sama Kak Hans gitu ya, bahwa punya lingkungan yang baik itu adalah sebuah privilege gitu. Mhm, Punya teman-teman yang nggak sikut-sikutan, mhm, yang mhm, bisa sehati gitu ya, mhm, nongkrong mhm. bareng dengan tulus, Iya, punya bos yang bisa nge-mentorin begitu, yang siap backup kita, mhm. itu sebuah privilege begitu. Tapi patut disadari bahwa dalam kondisi yang seperti itu pun, kita masih akan mengalami stres. Apakah sebenarnya teknologi-teknologi yang hadir saat ini dalam kehidupan kita ini sedikit banyak menambah stresor gitu ya untuk menghilangkan kewarasan dalam kehidupan kita, Karangga? Teknologi ini kalau menurut saya pedang bermata dua ya Kak Mhm, Hans ya. mhm. Jadi di satu sisi dia menghadirkan cara-cara yang kalau kita bahas 10 tahun yang lalu gitu nggak kebayang buat merilis stres gitu ya. Mhm, mhm. Waktu COVID saya pernah nonton videonya ada orang yang jalan-jalan pakai Google Earth begitu. Nah Oh itu iya, membantu iya, merilis stresnya dia. iya, Keren banget kan gitu kan. Terus betul. kemudian kita bisa dapat tutorial supaya tetap connected dengan yang lain. Dalgona. Wah, siapa yang Oh iya waktu betul. COVID bikin dalgona Sampai terus tangannya pegel berkebun ya. gitu kan. Sampai tangannya pegel gitu kan. Iya, Nah, mhm, di satu sisi itu membantu menciptakan coping-coping baru begitu mhm, ya. Tapi mhm, nggak dipungkiri juga kemudian itu juga menjadi stresor-stresor baru begitu. mhm, Meeting online. Kalau mhm, dulu orang kerja mau setup meeting itu bisa seminggu, mhm. 2 minggu kemudian. Sekarang di kantor bisa dengan enak, iya nanti 1 jam lagi kita meeting. Oke. Syukur kalau 1 jam, kalau 5 menit lagi kita meeting Iya begitu. Nah, betul ya. stresornya langsung begitu kan ya. Iya, Terus iya. ada dokumen yang harus apa namanya dikirimkan. Kalau dulu Mhm, masih harus dikirimkan kemana kemana kemana, sekarang bisa dengan sangat mudah begitu dengan berkolaborasi dan itu menciptakan stresor tersendiri karena mhm, suka tidak suka begitu ya, banyak hal yang sebelumnya itu slow, mhm. tiba-tiba sekarang jadi fast gitu ya, dan Oke. itu butuh adaptasi. Mhm, Kalau kita kembali ke yang tadi, sebetulnya proses beradaptasi itu sebetulnya selalu menggoyang kewarasannya kita begitu. mhm, Apalagi kalau kemudian tadi yang Kak Hans bilang begitu ya, bahwa mhm, kemudian kalau kita lihat mhm. media sosial tuh sadis lah gitu kan ya. Iya, Dan yang dibilang umur sekian tabunganmu mestinya begini, iya umur betul. sekian Mhm, karirmu mestinya segini, kalau mhm. enggak begini begini begini. Seolah-olah kayak itu seperti sebuah apa ya, sebuah standar yang kalau kamu nggak ada di situ nggak oke nih begitu Iya, dan iya, iya. ya itu menciptakan tekanan tersendiri juga yang kemudian pada akhirnya membuat kita jadi susah untuk melihat diri kita dengan positif kan Mhm, tadi kan begitu. mhm. Baik, ini kan Angga kalau kita ngomongin soal menjaga kewarasan dalam bekerja, memang kita nggak jauh-jauh dari ngomongin juga soal lingkungan kerja, Karangga. Dan seringkali lingkungan kerja ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Kita bisa memilih kita kerja di mana, tapi bekerja dengan siapanya kadang kita tidak bisa memilih hal tersebut. Nah, seringkali juga dalam tempat-tempat kerja ini kolega kita, partner kita bekerja, ini bukanlah situasi yang ideal. Mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan ideal, itu keberuntungan mungkin untuk mereka, tapi juga ada beberapa orang yang ternyata ini kolega ataupun teman bekerjanya bukanlah kondisi yang ideal. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya diperlukan, respon seperti apa yang sebenarnya diperlukan bagi para pekerja ini jika dia tengah berada di lingkungan yang tidak ideal bagi dia untuk sebenarnya bisa bekerja dengan baik. eh Kalau kita ngomong lingkungan, tadi saya setuju sama Kak Hans gitu ya, bahwa punya lingkungan yang baik itu adalah sebuah privilege gitu. Hmm, Punya teman-teman yang nggak sikut-sikutan, hmm, yang hmm, bisa sehati gitu ya, hmm, nongkrong hmm. bareng dengan tulus, Iya. punya bos yang bisa nge-mentorin begitu, yang siap backup kita, Hmm. itu sebuah privilege begitu. Tapi patut disadari bahwa dalam kondisi yang seperti itu pun, kita masih akan mengalami stres begitu Oh, ya. Yang oke. pertama itu. Hmm, Jadi memang nggak bisa dihindarkan hmm, begitu. Dan hmm, stres sendiri itu nggak semuanya buruk begitu. Sampai iya. satu titik begitu ada yang namanya eustress. Hmm, Eustress itu kalau kita dapat project yang challenging begitu ya, hmm. kita dapat tantangan baru, kita merasa Oke.
sensasinya kayak nonton film horor gitu ya, Iya seru, betul. takut-takut seru gitu kan. Nah, Iya iya. itu adalah stres yang baik yang akan memacu Mm-mm. kita untuk kemudian berpikir kreatif, Mm-mm. untuk kemudian kita mengeluarkan energinya kita. Mm-mm. Kita kemudian develop sebagai manusia dengan cara seperti itu. Mm-mm. Tapi ketika itu di luar tahapan eustress itu, Mm-mm. membuat kita frustasi atau Mm-mm. membuat kita justru merasa terlalu terbeban berat begitu ya. Nah, Mm-mm. maka kemudian di situ muncul beban begitu. Mm-mm. Kalau konteksnya adalah teman-teman kerja, lingkungan kerja Mm-mm. begitu ya, yang bisa dilakukan sebetulnya adalah begini. Kita mesti menjernihkan dulu begitu ya pikiran Mm-mm. kita. Eh, karena gini, ketika kita merasakan sesuatu dengan intens, stres terjadi, emosi kita muncul, sadar nggak bahwa kita tuh sebenarnya selalu mikirnya ekstrim begitu. Mm-mm. Kalau kita lagi sakit hati sama teman kerja begitu ya, Iya. misalnya, ngomongnya nyelekit begitu, Mm-mm. ngomongnya Mm-mm. nggak enak, Mm-mm. atau presentasiku kalah bagus sama dia misalnya Mm. begitu. Iya. Kita akan cenderung selama beberapa waktu lihat jelek-jeleknya aja. Betul Tapi betul. giliran kemudian kita lagi akur sama seseorang, kita akan lihat bagus-bagusnya aja. Nah, Iya. kondisi ini yang kita kemudian perlu endapin dulu, kita perlu Mm-mm. jernihkan dulu, Mm-mm. sehingga kemudian kita bisa objektif melihat sebenarnya apakah lingkungan kerjaku, tempat kerjaku, pekerjaanku ini masih oke atau tidak. Mm. Ketika kita bisa jadi melihat, ketika Mm-mm. itu masih oke, kita dapat apa yang kita cari, apa sih goalnya kita, masih inline nggak dengan pekerjaan Mm-mm. kita kemudian akan bisa menimbang dari situ, bertahan atau enggak. Tapi Oke. ketika kemudian kita merasa enggak, begitu, nah kemudian pilihan berikutnya, kalau enggak, kita masih laku nggak sih di pasaran? Mm. Kalau laku ya pergi dong, gitu Iya kan. Tapi iya. kalau nggak Mm. laku, ya berarti kita perlu strategi yang lain untuk bertahan di sini, Mm. tapi kemudian tetap waras juga dalam Mm. menjalaninya, seperti itu. Baik. Indis ekonomi kan gitu Indeks ya. ekonomi ya. Kita harus pintar-pintar cari mana yang harus bertahan, mana yang kira-kira bisa dilepas seperti itu ya. Ini Betul. beberapa orang juga ada yang mengeluhkan soal hal ini, Karangga. Saya tuh rasanya kalau habis pulang kerja, energinya rasanya sudah habis semua. Mau melakukan kegiatan sosial apapun udah nggak ada tenaga. Nyampe rumah pengennya langsung tidur, istirahat, karena besok kelihatannya di tempat kerja butuh energi yang sangat besar untuk bisa memulai pekerjaan, aktivitas di kantor kembali. Nah, lalu juga ketika weekend datang, libur datang, bahkan untuk liburan pun gairah untuk semangat liburannya nih udah hilang. Dan pengennya udah tidur aja di rumah. Ibu kota kelihatannya banyak nih karyawan-karyawan seperti ini. Ini apakah Iya. menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kondisi kesehatan mental yang sehat? Atau sebenarnya ini merupakan salah satu ciri-ciri kalau mereka sudah butuh pertolongan dari profesional? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, Hmm. begitu ya. Jadi beberapa orang itu memang menemukan kedamaiannya dengan me time, Oke. begitu ya. Hmm. Dengan sendirian, Hmm. gitu, Hmm. dengan nggak ngapa-ngapain, Hmm. rebahan, Hmm. begitu ya. Tapi beberapa orang yang lain sebetulnya tidak. Hmm. Kuncinya adalah perbedaannya gini. Apakah kemudian kehilangan energi mendadak dan cara kita mengisinya itu adalah dengan tidak ngapa-ngapain tadi? Hmm. Itu adalah pola yang kita miliki sejak lama, Hmm. pola yang kita sukai, kita Hmm. nyaman melakukannya, atau sebenarnya itu perubahan yang mendadak yang Hmm. terjadi Hmm. akibat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Hmm. atau kemudian itu memang kita terpaksa, kita sebenarnya sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Hmm. Kalau yang pertama, itu berarti aman-aman saja. Memang Hmm. begitulah pola copingnya kita. Ya. Kita akan menghabiskan kayak baterai HP gitu ya, kita Hmm. pakai Hmm. baterai kita itu untuk ketemu orang, untuk Hmm. bekerja, Hmm. untuk hahaha ke sana sini. Lalu kemudian ketika pulang kita akan ngecas lagi begitu. Kita akan Hmm. sendirian, kita akan rebahan saja begitu, nggak Hmm. ngapa-ngapain begitu kan. Tapi kalau kemudian yang kedua, nah ini sebuah alarm. Ada sesuatu yang kita mesti lakuin. Kita Hmm. mesti menyelipkan agenda coping ke dalam aktivitasnya kita. Coping itu adalah aktivitas-aktivitas yang membantu kita untuk merilis stres tersebut Hmm. begitu, yang cocok dengan kita. Contohnya tadi ya dalgona, berkebun gitu. Nah, aktivitas-aktivitas itu kan membantu kita untuk merilis stres. Itu Iya. perlu ditambahkan ketika kemudian kehabisan energi ini menjadi sesuatu yang berubah baru-baru ini Hmm. terjadi ke kita dan kita sebenarnya nggak nyaman dengan kondisi ini. Kita pengen berubah. Hmm. Maka kita perlu ambil waktu untuk naruh coping ini dalam aktivitasnya kita.